Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Capricorn, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Capricorn. Pembacaan kartu tarotnya kali ini adalah hasil dari tarikan energinya kamu sekarang ya. Untuk kita cari tahu kenapa sih dia seseorang itu ya kok sering banget gitu loh membajak pikirannya kamu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang curiga gitu ya. Apa kamu di magic sama dia atau bagaimana kan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu jawabannya ya. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Capricorn. Ini dia jawabannya. Udah tentu ya, seseorang ini tuh membajak pikirannya kamu karena memang kamu cinta sama dia. Memang karena kamu sayang sama dia. Gitu ya. Memang hatinya kamu itu tuh lagi tertambat betul untuk si seseorang ini. Ya namanya kita lagi cinta gitu ya. Jadi ya sebuah hal yang sangat amat wajar lah ketika kamu selalu membayang-bayangkan dia gitu ya kan. Kayak penasaran tentang dia gitu ya kan. Seperti itu. Jadi ya sangat wajar sekali. Namanya dia ada di hati, berarti dia juga secara otomatis ada dalam kepalanya kamu, ada dalam pemikirannya kamu, gitu loh. Dan di saat sekarang mungkin ya karena kamu bahagia banget dengan seseorang ini, gitu ya. Jadi ya namanya kebahagiaan yang datang ketika dengan dia, ya sudah pasti kamu akan candu untuk memikirkan tentang seseorang ini, gitu loh ya. Toh memikirkan dia, jadi ini tuh energi gambaran bolak-balik gitu ya. Kamu memikirkan dia, bahagianya kamu datang, bahagianya kamu ada, secara otomatis kamu akan mikirin dia. Jadi ya macam lingkaran gitu loh. Pikiran menimbulkan perasaan mendatangkan pikiran. Nah, gitu ya, energinya bolak-balik gitu. Apa itu namanya? Melingkar kah bisa, bolak-balik kah bisa gitu ya kan? Nah, di sana. Dan ya apalagi kamu kayak udah ngerasa, wah ini orang udah cocok banget dengan kamu. Udah sangat ideal sekali. Kamu lihat si seseorang ini. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang menjadi kekurangannya dia. Tapi mari lihat ya secara lebih banyak gitu ya, jika dihitung-hitung ya lebih banyak kamu ngerasa nyambungnya kamu dengan si seseorang ini, gitu lah. Jadi sehingga apa-apa yang menjadi kekurangannya dia saat sekarang nampaknya tidak terlalu menjadi hal yang masalah gitu ya bagi kamu, atau kamu tidak mau mempermasalahkan hal yang itu. Lebih pada kamu kayak mensyukuri gitu loh, apa-apa yang sudah ideal di matanya kamu dalam diri si seseorang ini, gitu. Jadi kayak kamu nggak mau cari-cari hal-hal yang membuat kamu jadi kurang rasa happy-nya kamu sama si dia, itu ya. Jadi kayak kamu bisa mengontrol, mari lihat pikiran-pikirannya kamu tentang si seseorang ini, gitu lah. Mana-mana yang kiranya bikin kamu nggak happy, kamu nggak mau. Nah, kira-kira yang mana yang bisa bikin kamu happy? Nah, ke situ aja condong pikirannya kamu kan, imajinasinya kamu, hayalannya kamu, situ ya. Misalnya kayak kamu membayangkan dengan sengaja ini, mari lihat, membayangkan dengan sengaja, kira-kiranya bagaimana ya acara malam mingguannya kalian untuk besok lusa, gitu ya kan, di sana. Kira-kira apa yang terjadi 10 tahun lagi, nah itu juga bisa tuh. Terlalu jauh gitu loh. Inginnya kamu memprediksi masa depannya kalian, gitu. Jadi banyak hal yang kamu rasa bisa kamu bayangkan menjadi gambaran
yang kemudian hadir dalam relationship-nya kalian berdua ini. Gitu ya. Kreatif di situ, mari lihat pemikirannya kamu, terutama di saat ini. Kamu akan nanti punya anak 3, ya 2 cewek 1 cowok misalnya gitu. Oh udah kemana-mana nih ya. Udah kemana-mana nih imajinasinya kamu ini, gitu ya kan. Nah apa-apa yang sudah terjadi kamu kenang-kenang gitu ya. Suka kamu di saat ini tuh mengingat-ingat gitu loh. Ketika dia pertama kali bilang cinta sama kamu, ya, apa warna lipstiknya ketika awal jumpa dengan kamu gitu ya, apa warna bajunya gitu ya, bagaimana rasanya sensasi ketika dia menyentuh kamu. Oh ini dengan sengaja kamu ingat, mari lihat ya, dengan sengaja seperti itu. Karena ya setiap mengingat dia yang ada itu tuh ya kamu senyum-senyum gitu ya, minimal kan, kalau nggak bisa ketawa-ketawa kan. Tapi semoga jangan ketawa-ketawa lah, nanti orang heran gitu. Apa ini Capricorn udah agak-agak kurang dikit nih gitu ya kan. Kurang dikit nih kesadarannya. Waduh gawat juga kan. Senyum-senyum simpul sajalah gitu. Nah kalau di saat sekarang kamu ini tuh mau menjadi pujangga picisan, oh udah bisa banget kamu nih ya, mau bikin novel tentang cinta lo, orang-orang kamu lagi berbunga-bunga. Gitu ya kan, lo orang perasaannya kamu lagi udah macam ada di surga ini ya, ketika dengan si seseorang ini. Itulah, oh ini cinta banget kamunya, cinta banget, 99,9% ini. Mari lihat perasaan cintanya kamu. Dan ini tentu, mari lihat ini cinta dewasa ya. Bukan hanya cinta sekejap mata dan kemudian bisa menghilang ini. Enggak nih. Kamu akan bisa nih menjaga merawat cintanya kamu. Kamu sadari dalam durasi yang cukup panjang. Itu ya. Bukan hanya kayak perasaan cinta yang singgah sebentar dan kemudian sebegitu mudahnya untuk kamu lupakan. Mari lihat ini tuh tidak berlaku di kamu ya. Cinta mah ya cinta aja gitu ya modelnya kamu. Kalau mari nampak. Itu loh. Memang kadang-kadang kamu bisa aja, apaan sih ini pikiran tentang dia terus gitu ya. Kadang-kadang agak-agak gimana kamu gitu ya. Mungkin agak-agaknya malu sama umur, bisa juga seperti itu ya. Apa ini mikir-mikirin dia terus, udah juga jadi kakek-kakek, nenek-nenek gitu kamu pikir kamu dirimu ya. Masih juga kayak ngerasa mabuk kepayang dengan seseorang ini. Itu loh. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu terbajak pikirannya oleh sebab dia. Toh hasil ketika kamu mikirin dia itu tuh bukan yang bikin kamu nangis, tidak bikin kamu meringis, kan tidak. Justru bisa jadi mood busternya kamu ini. Justru bisa kayak bikin kamu relax. Ya, jadi di saat kamu stres dengan pekerjaannya kamu, gitu ya, stres sebab karena macet gitu ya. Jadi mikirin dia bisa bikin kayak apa itu namanya ya, chemical tubuhnya kamu itu tuh jadi tidak tegang. Itu ya, tidak spanning aja bawaannya kamu. Memikirkan dia bisa menjadi counterbalancing ya. Bisa mengcounterbalancing tantangan dalam hidupnya kamu. Jadi enggak masalah juga ini kalau mari lihat. Asalkan jangan melekat ke seseorang ini. Secinta-cintanya kamu sama dia, jangan melekat. Jangan rubah perasaan cinta ini tuh kemudian menjadi racun bagi kamu gitu ya. Cinta mah cinta-cinta aja udah cukup gitu loh. Ya usahain dengan baik relationship ini. Gitu. Dan ya kamu butuh nih ekspresif ya perasaannya kamu ke seseorang ini. Jangan hanya kamu aja yang tahu bahwa kamu cinta dia. Sementara dianya kayak abu-abu, apakah benar kamu ini tuh memilih dia untuk menjadi pasangannya kamu? Apakah memang ada rasanya kamu yang begitu dalam kepada dia? Jangan buat dia bertanya-tanya, supaya dia juga ikut yakin, mantap
gitu ya, jalani relationship dengan kamu. Kadang-kadang kita tuh mau ya, saking aktifnya kita dalam imajinasi kita, dalam pikirannya kita bisa lupa pada kehidupan yang nyata ini. Itu loh. Ya, bisa. Nah, di sana. Sangka kita udah melakukan sesuatu yang baik. Gitu loh. Karena terasa nyata imajinasi itu. Padahal kalau sesungguhnya ya enggak ada gitu ya. Kita banyakkan pasifnya. Terlena pada angan-angan. Itu ya. Jadi ya, bolehlah agaknya sadar-sadar gitu loh. Di sana ya, jangan hanya cukup membayangkan wah malam minggu nanti kami akan begini, kami akan begitu. Tapi usahain imajinasinya kamu itu tuh hadir nyata dalam kehidupan kalian ini, gitu, dalam kehidupan material ini, gitu ya, bukan hanya kehidupan imajinasi doang. Seperti itu ya. Dan kalau Madler, kamu kayaknya nggak perlu lah dikasih saran bagaimana caranya ngejalani dengan dia ya. Karena di sini tuh ada beberapa sebab karena usia ya, sebab juga karena kedewasaannya kamu. Ya pasti kamu bisa tahu lah apa-apa yang baiknya untuk kamu lakukan ya di hubungan kalian. Di situ. Jadi sebab karena ada pengaruh energi lain, mari lihat di sini tuh ya tidak ya. Bukan ada pengaruh energi lain. Ya kalau dia sering-sering katakan berlaw attraction untuk kamu, betul di sini tuh ada gitu ya. Jadi kayak misalnya semacam sengaja berdoa gitu ya, supaya kamunya itu tuh sering inget dia gitu ya, perasaannya kamu itu tuh selalu tumbuh cintanya kamu kepada dia. Kalau soal itu tuh ada, karena kayaknya orang ini tuh entah dia sadar atau nggak sadar ya, tapi dia cukup paham ini tuh tentang energi. Cukup paham. Itu loh. Jadi memang banyak sedikitnya dia mempengaruhi kamu ada. Tapi bukan dalam artian dia sengaja katakan ke wak dukun gitu ya. Untuk ngedukunin kamu, ngepeletin kamu. Nampaknya enggak lah. Nampaknya enggak. Itu. Ngerjain sendiri ya bisa. Ngerjain sendiri. Ya tadi dengan cara doa. Gitu ya. Dengan cara berlaw of attraction. Gitu ya. Kalau itu memang betul ada. Mari lihat. Itu ya. Di sana. Jadi lebih kayak cenderungnya ini adalah kemauannya kamu. Memang mengingat dia. Memang merasa tentang dia. Gitu loh. Ya. Secara over sedikit pun ya bisa. Makanya mari bilang. Kadang-kadang kamu bisa kayak terganggu gitu ya. Kok mikirin dia aja sih. Siang malam. Kenapa ya hanya ada gambaran dia di dalam benak ini gitu kan. Kamu hanya cukup sadar kayaknya udah over nih. Udah kamu tenangkan pikirannya kamu hadir di saat ini gitu ya. Lagi makan ya makan, ya lagi kerja ya kerja. Seperti itu kalau kamu ngerasa kamu over ya. Nah tapi kalau kamu hanya membiarkan dengan apa adanya, datang pemikiran tentang dia, datang perasaan tentang dia, tapi kamu sadari gitu ya, kamu akan baik-baik aja kok ini. Gitu loh. Tidak terganggu juga lah ini kamunya. Gitu ya. Setidaknya tidak mendatangkan hal yang negatif untuk kamunya ya, kalau kamu sadari. Kalau kamu semakin menyadari gitu loh. Di sana. Ya orang ini tuh pun lihat sayang ini sama kamu. Dia ini cinta ini juga sama kamu. Jadi kalau mau bilang dalam hubungan kalian, ya kamu bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Entah bagaimanapun kondisi saatnya kalian, kondisi keadaannya kalian saat ini. Gitu ya, misalnya mungkin ada beberapa agak-agak dingin relationship-nya. Gitu ya. Agak-agak berkurang interaksinya. Gitu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Karena bonding emosionalnya kalian kuat. Kamu ke dia, dia ke kamu, ya kuat. Saling manggil ini ya, jiwanya kalian. Saling manggil. Itulah ya, ada tulus di sini Madlet soalnya. Cinta antara kamu dengan dia. Jadi bagaimanapun kondisi dan keadaan kalian,
berangkat dari dorongan cinta, ya, atas dasar dorongan cinta, nanti tantangan-tantangan kalian itu tuh Mari yakin akan bisa kalian lewati dengan baik. Gitu ya. Setidaknya tidak akan memburuk lah. Karena kan nggak bakal tega kita ya nyakitin pasangan. Gitu ya kan, nggak akan tega. Nah di sana, baik dia baik kamu. Gitu loh. Paling kemudian hanya ada bumbu-bumbu penyedap, bertengkar-tengkar sedikit gitu ya, diem-dieman sedikit sebentar gitu ya. Nah kalau itu tuh ya hal yang wajar ya dalam kehidupan ya, terutama dalam kehidupan asmara. Nah begitu ya. Oke lah, baik Capricorn, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.